Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Saleh Hamzi Kutabaol. Pada video kali ini, kita akan membahas dua materi penting dalam psikologi perkembangan, yaitu tugas perkembangan dan teori perkembangan. Materi ini sangat penting untuk dipahami terutama bagi calon pendidik, konselor, dan orang tua masa depan. Tugas perkembangan itu apa sih? Pertama-tama mari kita bahas tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas atau keterampilan khusus yang seharusnya dikuasai individu pada tahap usia tertentu. Konsep ini dikenalkan oleh psikolog bernama Robert Heavy-Hurst. Misalnya, pada usia balita, anak belajar berbicara dan mengenal aturan dasar sosial, sedangkan remaja akan fokus pada pembentukan identitas dan kemandirian. Lalu konsekuensi dan tujuannya, kalau misalnya tugas perkembangan ini berhasil diselesaikan, maka seorang akan lebih siap menghadapi tahap perkembangan selanjutnya. Tapi kalau gagal, bisa memunculkan masalah emosional, sosial, atau bahkan krisis identitas. Maka dari itu, pemahaman tentang tugas perkembangan ini penting sekali dalam dunia pendidikan dan parenting. Terus contoh dari tugas perkembangan ada beberapa contoh, yaitu berdasarkan tahapan usia. Pada masa anak-anak awal seperti usia 2 sampai 6 tahun, anak mulai belajar mandiri dan mengontrol emosinya. Sedangkan anak remaja belajar mengenali jati diri, menjalin relasi sosial, dan mulai merancang masa depannya. Sedangkan kalau misalnya dewasa itu sudah mulai bertanggung jawab dalam pekerjaan keluarga dan menjadi orang tua yang baik. Lanjut, yang kedua yaitu teori perkembangan. Teori perkembangan itu adalah kerangka ilmiah untuk memahami perubahan manusia sepanjang hidupnya, baik dari segi fisik, berpikir, emosi, maupun hubungan sosial. Teori-teori ini membantu kita sebagai guru atau orang tua untuk tahu gimana sih memperlakukan anak sesuai usianya. Terus ada juga teori psikososial dari Erikson. Teori ini membagi kehidupan manusia dalam 8 tahap, dan setiap tahap punya krisis psikologis tertentu yang harus diselesaikan. Misalnya, bayi harus belajar percaya terhadap orang tuanya. Kalau gagal, dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang penuh kecemasan. Selanjutnya ada teori kognitif dari Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa cara berpikir anak berkembang melalui 4 tahap, dari sensori motor saat bayi hingga operasional formal pada remaja yang sudah bisa berpikir abstrak dan logis. Lalu ada juga teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Menurutnya, anak memahami konsep benar dan salah dalam 3 tahap, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Dan yang terakhir, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa anak-anak belajar banyak dari mengamati dan meniru. Jadi, perilaku baik orang tua itu sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak, karena dia belajar dari mengamati dan meniru. Oke, baik teman-teman, itu jadi pembahasan kita tentang tugas dan teori perkembangan. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana anak berkembang dan bagaimana kita sebagai pendidik juga harus bersikap, dan jangan lupa untuk terus belajar dan memperhatikan perkembangan peserta didik kita dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf.